Bukankah tadi kamu bilang kamar kita di 31, 32, dan 33? Aku tidak mengatakan itu. Aku menyuruh kalian mengisi kamar di 31, 32, dan 34. Karena katanya di kamar 33 itu tidak boleh diisi. Kenapa tidak boleh diisi? Entahlah, aku hanya mengikuti prosedur. Aku sudah merasa nyaman di sini. Tolong bilang pada mereka kamarnya tetap kuisi. Kata saja barang-barangku tidak ada. Ternyata ada di kamar 34. Dengan wajah polosnya, asisten yang hanya menjalankan tugas lantas mengikuti permintaan para member. Setelah berbincang lama di kamar, RM, Suga, dan Jeho pun kembali ke lantai bawah untuk melanjutkan makan malamnya, sedangkan asistennya membawakan barang-barang Jeho ke kamar nomor 33. Pada saat asisten memasuki kamar 33, dia merasakan hawa dingin yang tidak biasanya. Lalu dalam hati, asisten mengatakan, Kenapa dia nyaman di kamar ini? Padahal baru masuk aja membuatku merinding. Setelah selesai memindahkan barang milik Jeho, asisten lalu keluar dengan terburu-buru. Lalu pada saat asisten akan pergi, dia menatap pintu kamar 33 sembari mengatakan, Kenapa kamar ini tidak boleh diisi ya? setelah RM, Suga, dan Jeho selesai dengan makan malamnya, mereka pun kembali istirahat ke kamarnya masing-masing. Jeho yang tidak curiga dengan hal apapun, lantas dengan santai dan tenang tidur di kamar nomor 33. Pada saat mereka semua sudah tertidur lelap, di jam 12 malam, terdengar suara ketukan pintu dari kamar Jeho dan suara berisik dari kamar RM. Karena kamar RM bersebelahan dengan kamar Jeho, mereka lantas saling sahut. RM dan Jeho saling menanyakan siapa yang berisik di luar. Dengan mata yang masih terkatuk, Jeho lalu berjalan menuju pintu dan bertanya, Siapa di luar? dirasa tidak ada jawaban, Jeho pun membuka pintu kamar. Namun pada saat dibuka, Jeho melihat di sekeliling kiri dan kanan tidak ada orang satupun. Pada saat Jeho akan menutup pintu kamarnya, terdengar suara pintu terbuka dari kamar RM. Mendengar itu, Jeho lalu menghampiri kamar RM. Dilihatnya, di depan pintu pun, RM sedang menengok kanan kiri mencari sumber suara berisik. Lalu, Jeho bertanya pada RM. Jun, apa kamu yang mengendap pintu kamarku? Dengan terheran, RM mengatakan, Tidak, Hyung. Aku barusan mendengar suara berisik di luar pintu. Makanya aku keluar. Apa itu Hyung yang berisik? Lalu, Jeho pun ikut terheran dengan mengatakan, Tidak. Apa ada seseorang yang iseng ya? sembari menengok sekeliling. Dirasa tidak ada siapa-siapa, RM dan Jeho pun kembali melanjutkan tidurnya. Hingga menjelang pagi tiba, suara itu tidak terdengar lagi. Melihat pagi hari yang cerah, RM dan Suga sudah bersiap-siap untuk kembali latihan. Mereka lalu keluar kamar dan menunggu Jeho. Pada saat RM mengetuk pintunya, tidak terdengar sautan dari Jeho. Lalu, Suga mengatakan pada RM bahwa mungkin Jeho sedang berada di kamar mandi. Suga pun menyuruh RM untuk menunggunya sesaat sampai Jeho keluar. Namun, melihat Jeho yang tidak keluar juga, RM lalu mengetuk pintu kamar sembari memanggil namanya. Kobi Hyung, apa kamu di dalam? Hyung. Karena tidak ada jawaban, mereka lalu mencoba membuka kamar Jeho. Tanpa disangka, ternyata pintunya tidak dikunci. Pada saat masuk, mereka langsung mencari Jeho ke seluruh ruangan. Dengan terus memanggil namanya, namun Jeho tidak ditemukan. Hingga akhirnya, mereka memanggil asistennya untuk mencari Jeho. Asisten yang sibuk mencari lalu teringat dengan pesan yang disampaikan oleh pemilik hotel untuk tidak mengisi kamar nomor 33. Hingga akhirnya, asisten melapor pada petugas keamanan dan meminta untuk menyampaikan berita tersebut kepada pemilik hotel. Mendengar kabar tersebut, tanpa menunggu lama, pemilik hotel yang seorang pria parubaya itu lalu mendatangi kamar nomor 33 tersebut. Dilihatnya, di sana masih ada RM dan Suga yang sedang duduk merenung memikirkan Jeho. Lalu pemilik hotel menghampiri mereka sembari mengatakan, Kenapa kalian melanggar aturan di sini? Sudah aku bilang, jangan isi kamar nomor 33 ini. Dan sekarang, lihatlah apa yang terjadi. RM yang sedang duduk lalu berdiri sembari mengatakan, Saya minta maaf, Pak. Saya tidak tahu mengenal soal ini. Dan Jeff juga tidak diberitahu alasan larangan ini. Suga yang merasa bersalah lalu ikut berdiri dengan mengatakan, Atas nama Jehob, kami meminta maaf, Pak. Dan kalau boleh tahu, Jehob kemana ya, Pak?